informasi dan inspirasi. Pro 1. Kembali dari Jalan Senaru, pendengar RRI Labuan Bajo terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di sesi wawancara pendengar, kami kembali untuk Anda di ruang dengar Anda tentunya ya pendengar ya. Dan ya topik selanjutnya pendengar yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat ya. Polres Manggarai Barat gelar kegiatan Strong Point, tekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dan untuk membahas hal tersebut sudah terhubung bersama kami via telepon Kasih Humas Polres Manggarai Barat, ada Ibda Heri Suryana. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Heri, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Gung, Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak Gung. Syukurlah kalau begitu Pak Heri, di tengah Labuan Bajo yang akhir-akhir ini hujan Pak Heri ya? Ya kayaknya cuaca ini sangat tidak menentu, tapi kemungkinan itu hujan sangat intensitasnya sangat tinggi sekali. Iya, gitu baik. Pak Gung. Iya, Pak Heri, ini kita dapat informasi kalau Polres Manggarai Barat sedang gelar kegiatan Strong Point Pak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Heri, apa yang dimaksud dengan kegiatan Strong Point sebenarnya ini Pak Heri? Baik Pak Gung, selamat pagi Pak Gung, salam sehat selalu untuk Pak Gung beserta kru. Sebelum saya melanjutkan apa yang kita bahas pada pagi hari ini, saya ingin menyapa dulu pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi baik Pak Gung, seperti apa yang Pak Gung tanyakan itu tentang kegiatan Strong Point. Jadi kegiatan Strong Point ini kami istilahkan Strong Point adalah kegiatan salah satu bentuk pelayanan rutin kepolisian, yaitu ditujukan kepada masyarakat dengan menempatkan personil-personil kami di tempat-tempat strategis yang pada saat aktivitas masyarakat itu sangat sibuk sekali, terutama pada pagi hari. Itu untuk mengatur arus lalu lintas, membantu masyarakat pengguna jalan, kemudian untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian Pak Gung. Oke, nah yang melatar belakangi sebenarnya dan tujuan utama pelaksanaan kegiatan Strong Point ini apa Pak Heri? Jadi latar belakang kegiatan ini kami laksanakan itu karena meningkatnya aktivitas masyarakat pada saat-saat jam sibuk yang sering menimbulkan kemacetan dan berpotensi kecelakaan. Dengan bertujuan, tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Kalau kami istilahkan itu Kamseltipcar Lantas. Sekaligus ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian Pak Gung. Oke, nah kalau dilihat dari situasi Labuan Bajo, apalagi di akhir-akhir ini cuacanya cukup ekstrim Pak Heri ya. Ini bagaimana kondisi pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo yang sebelum program ini dilaksanakan Pak Heri? Nah, betul Pak Gung. Jadi sebelum program ini kami laksanakan, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Manggarai Barat itu cenderung meningkatnya sangat signifikan. Jadi hal ini yang mendorong kami Polres Manggarai Barat untuk mengambil langkah-langkah preventif melalui salah satunya adalah kegiatan Strong Point ini Pak Gun. Oke. Nah, lokasi mana saja Pak yang menjadi titik fokus Strong Point dan mengapa lokasi tersebut dipilih sebagai titik-titik utama mungkin Pak? Baik, melihat situasi geografis pada umumnya untuk wilayah Manggarai Barat ya, dengan jumlah personil kami sangat terbatas, jadi kami menentukan beberapa titik-titik yang kami fokuskan untuk kegiatan ini, yang intinya merupakan area publik yang memiliki potensi kebacatan tinggi dan beraktivitas berlalu lintas seperti ke pagi hari itu di depan-depan sekolah,
kemudian perkantoran, kemudian pagi itu pun sudah padat kegiatan masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan, khususnya di Kota Labuan Bajo. Kenapa ini kami pilih? Karena ini sering terjadi kemacetan, jadi ada kerawanan di situ terjadinya kecelakaan lalu lintas di pagi hari, Pak Agung. Demikian, Pak Agung. Oke. Nah, Pak Heri, mungkin bisa disampaikan juga dari jenis pelanggaran apa saja yang paling banyak ditemui selama pelaksanaan Strong Point ini, Pak Heri? Kalau jenis pelanggaran yang dominan itu adalah pengguna jalannya itu sepeda motor tidak menggunakan helm, kemudian mungkin karena terburu-buru ya, suka melawan arus, itu kan. Terus kemudian parkir di sembarang tempat yang dimana di situ tidak boleh parkir, contoh di Jalan Soekarno-Hatta itu sekarang ini kami giatkan untuk sosialisasi terus, bahkan kami melakukan penertiban supaya yang parkir situ. Jadi juga ada juga pelanggaran-pelanggaran terkait sebenarnya kelengkapan surat kendaraan, kemudian penggunaan knalpot yang bukan standar nasional Indonesia, yaitu knalpot racing itu, Pak Agung. Oke. Nah, kalau dari kegiatan ini, Pak Heri, apakah kegiatan ini hanya berupa penindakan pelanggaran atau juga pendekatan edukasi kepada masyarakat, Pak Heri? Jadi kegiatan ini tidak hanya penindakan, Pak Agung. Kegiatan Strong Point ini juga bersifat edukatif. Jadi personel kami di lapangan tetap memberikan himbauan secara humanis dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya kita disiplin dan keselamatan pada saat berkendara menggunakan jalan. Demikian, Pak Agung. Oke, Pak Heri, ini apakah kegiatan Strong Point ini sudah dilaksanakan sejak kapan dan sampai kapan kegiatan ini berlangsung, Pak Heri? Kegiatan ini, Pak Agung, kami laksanakan secara rutin dan berkelanjutan setiap hari, terutama di pagi hari ya. Itu karena itu intensitas aktivitas masyarakat itu sangat tinggi sekali. Jadi dia tidak memiliki batas waktu tertentu. Karena kegiatan ini sudah menjadi salah satu bagian dari pelayanan kami Polres Manggarai Barat kepada masyarakat Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai Barat ini, Pak Agung. Oke, baik. Nah, ini bagaimana respon masyarakat selama pelaksanaan Strong Point ini, Pak Heri? Ya, tentunya banyak kontroversi ya. Ada yang tapi dominan secara umum itu bahwa masyarakat ini merespon sangat positif. Banyak warga merasa terbantu karena arus lintas menjadi lebih lancar dan aman, terutama di depan sekolah dan di pusat-pusat perbelanjaan. Jadi masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat ini mengapresiasi kehadiran polisi yang memberikan rasa aman di jalan. Demikian, Pak Agung. Oke, Pak Heri, mungkin jadi pertanyaan terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan atau imbauan dari Polres Manggarai Barat untuk masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas, Pak Heri, silakan. Baik. Jadi kami ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat, khususnya di Kota Labuan Bajo, agar selalu menaati peraturan lalu lintas. Kemudian yang sepeda motor menggunakan helm, tidak ugal-ugalan, terus anak-anak yang di bawah umur jangan dikasih izin oleh orang tuanya untuk mengendarai sepeda motor, ya. Kemudian mari kita saling menghormati sesama pengguna jalan, karena jalan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan umum. Satu lagi yang terakhir, ingat bahwa keselamatan di jalan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan disiplin berlalu lintas, maka itu adalah salah satu cermin budaya tertib berlalu lintas masyarakat Manggarai Barat. Itu yang kami harapkan, Pak Agung, untuk kedepannya, Pak Agung. Oke, baik. Oke, baik, Pak Heri, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan, Pak Heri. Mudah-mudahan tetap berjalan baik, sehat-sehat selalu untuk Polri semuanya. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih, Pak Heri. Selamat pagi. Selamat pagi.
Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.